Pernahkah kamu di suatu malam saat ingin tidur lelap tiba-tiba ngerasa ada yang salah? Bukan sakit fisik, bukan juga masalah besar yang sedang menimpa hidupmu. Semuanya terlihat baik-baik aja di permukaan, karir aman, teman banyak, tawa ada di mana-mana. Tapi di dada rasanya ada suatu hal yang tidak bisa dijelaskan. Ada rasa gelisah, rasa tidak nyaman yang mengganjal. Seperti ada batu kecil di dalam sepatu yang membuat setiap langkah terasa tidak pas. Kamu bertanya-tanya, kenapa aku cemas? Banyak dari kita mengabaikan perasaan ini. Kita menganggapnya sebagai stres biasa atau mungkin kurang tidur. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa kegelisahan itu sebenarnya adalah sebuah sinyal, sebuah alarm dari hati nurani yang paling dalam? Seringkali kegelisahan ini bukan tentang apa yang terjadi pada kita, tapi tentang apa yang telah kita lakukan kepada orang lain. Terutama ketika alam bawah sadar kita mengetahui bahwa kita telah membuang berlian demi segenggam batu kerikil. Kita telah menyia-nyiakan seseorang yang tulus demi seseorang yang hanya terlihat seru. Mari bicara jujur, secara biologis kita menyukai kesenangan, kita menyukai validasi. Inilah celah yang dimanfaatkan oleh mereka, orang-orang yang kita sebut penjilat atau people pleaser yang manipulatif. Kenapa kita mudah sekali terhasut oleh mereka? Kenapa mereka terlihat begitu menarik, begitu seru? Jawabannya sederhana, karena mereka adalah cerminan dari ego kita. Seorang penjilat tidak pernah menantangmu. Mereka adalah yes man sejati. Ketika kamu berbuat salah, mereka membenarkanmu. Ketika kamu punya ide buruk, mereka memujimu. Mereka menawarkan kenyamanan instan. Berada di dekat mereka rasanya seperti memakan permen manis terus-menerus. Enak, instan, dan juga membahagiakan. Mereka ahli memainkan peran. Kamu akan melihat pola yang khas. Pertama, mereka memberikan validasi tanpa filter, membuatmu merasa seperti raja yang tidak pernah salah. Kedua, mereka menggunakan taktik musuh bersama. Cara tercepat membangun kedekatan palsu adalah dengan membenci orang yang sama. Mereka membisikkan keburukan orang lain, menciptakan drama seolah-olah sedang melindungimu dari ancaman luar. Padahal sebenarnya dia sedang mengisolasi kamu. Mereka membuatmu merasa spesial. Tapi ingat, permen yang terlalu banyak hanya akan merusak gigi. Dan validasi yang berlebihan hanya akan merusak karakter. Keseruan yang mereka tawarkan itu fana, itu adalah topeng. Di balik itu, seringkali tidak ada substansi, tidak ada loyalitas. Hubungan mereka bersifat transaksional. Mereka ada di sana karena kamu sedang bersinar. Coba bayangkan jika lampumu padam. Apakah mereka akan tetap menjadi bayanganmu? Di sisi lain ada korban yang terlupakan. Seseorang yang mungkin baru saja kamu sakiti atau kamu abaikan, si orang tulus. Masalahnya, seringkali ketulusan itu membosankan. Ketulusan itu tidak berkilau. Ketulusan itu seringkali pahit. Teman yang benar-benar baik tidak akan selalu setuju denganmu. Jika ada noda di bajumu, mereka akan memberitahumu. Jika kamu mengambil keputusan bodoh, mereka akan menegurmu. Mereka menawarkan obat, bukan permen. Tapi apa yang terjadi? Ego kita seringkali terlalu rapuh untuk menelan obat itu. Kita melihat teguran mereka sebagai gangguan. Kita melihat ketenangan mereka sebagai sesuatu yang kaku dan kuno. Di mata kita yang silau, ketulusan ini terlihat tidak berharga. Dan inilah tragedinya. Kita sering memperlakukan orang yang paling peduli pada kita dengan cara yang paling buruk. Kita membalas kepedulian mereka dengan pengabaian. Kita membalas nasihat mereka dengan sinisme. Kita memilih tertawa bersama orang yang akan menusuk dari belakang, daripada menangis bersama orang yang siap menopang saat jatuh. Kita menukar emas murni yang kusam dengan plastik yang dicat emas mengkilap. Sekarang mari kita kembali ke rasa gelisah tadi. Dari mana datangnya? Dalam psikologi ini disebut disonansi kognitif. Ini adalah perang batin. Otak logismu mungkin tertipu rayuan si penjilat. Egomu mungkin sedang senang dipuji. Tapi hati nurani tidak bisa dibohongi. Intuisi tidak butuh logika. Bagian dirimu yang terdalam tahu kebenarannya. Bagian itu tahu orang ini palsu. Orang yang kusakiti itu sebenarnya tulus. Ketegangan inilah yang menciptakan kegelisahan. Ada ketidakcocokan antara apa yang kamu tahu benar, tapi yang kamu lakukan salah. Kamu gelisah karena kamu sedang mengkhianati dirimu sendiri. Kamu tahu kamu sedang berjalan ke arah jurang dengan orang yang salah dan meninggalkan satu-satunya orang yang memegang peta. Padahal siapa yang tahu apakah kamu sedang bergandengan tangan atau kamu sedang didorong ke jurang olehnya. Rasa gelisah itu bukan penyakit, itu adalah mekanisme pertahanan diri. Itu caramu berkata, "Hei, bangun, kamu melakukan kesalahan, putar balik sekarang sebelum terlambat." Jadi jika hari ini kamu merasa gelisah tanpa sebab, cobalah diam sejenak. Perhatikan lingkunganmu, siapa yang selalu memberimu permen dan siapa yang berani memberimu obat. Siapa yang selalu setuju denganmu dan siapa yang berani mendebatmu demi kebaikanmu sendiri. Siapa yang mengajakmu menertawakan orang lain dan siapa yang mengajakmu memperbaiki diri. Jangan sampai kita baru sadar saat semuanya terlambat. Penjilat akan lari saat kapalmu karam. Tapi si orang tulus yang membosankan itu, dia mungkin satu-satunya yang masih mau mengulur
ulurkan tangan. Keseruan itu sementara, kesetiaan dan kebenaran itu abadi. Jangan biarkan kilauan palsu membutakan matamu. Dengarkan kegelisahan itu, minta maaflah pada mereka yang tulus dan berhati-hatilah pada mereka yang terlalu manis. Karena pada akhirnya, ketenangan tidurmu di malam hari, harganya jauh lebih mahal daripada sekadar validasi sesaat.